Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu kalam kelas 12 semester genap. Bagaimana kabarnya teman-teman? Bapak harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan mari sebelumnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan, dosa-dosa kita diampuni, dan kita memiliki semangat untuk belajar, dan belajar kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita berkah dalam belajar, walaupun misalnya kita nggak bisa, tapi Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Dan supaya hal tersebut terjadi, kita semua menjalani setiap aktivitas kehidupan kita dengan keikhlasan dan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada semester kali ini kita akan membahas mengenai kalamullah, yaitu Al-Quran. Kalamullah adalah kalam Allah dalam perspektif aliran kalam. Setelah di semester sebelumnya kita membahas mengenai akal, mengenai sifat, mengenai perbuatan Allah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kalamullah. Seperti biasa, sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum, dan klik like bagi yang sudah. Kami ucapkan terima kasih. Teman-teman, berbicara mengenai kalamullah itu rujukannya adalah ini kompetensi dasar yang digariskan oleh Kementerian Agama, yakni merujuk pada Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019, yaitu yang pertama menghayati kebenaran Al-Quran. Nah, ini wilayah sikap. Jadi dengan kita belajar kalamullah, kita diharapkan lebih benar-benar menghayati bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengamalkan sikap kritis dan teguh pendirian sebagai implementasi perbandingan dalil dan pendapat aliran kalam tentang kalamullah. Nah, ini mengamalkan sikap kritis. Nah, kritis di sini kita mencari, mengkaji, dan menganalisis satu pendapat yang bisa jadi hari ini pendapatnya berbeda dengan kita. Dan setelah kita menemukan berbagai macam pendapat, dalil, nah kita harus teguh dengan pendirian yang kita yakini kebenarannya. Yang ketiga, teman-teman nanti menganalisis perbandingan dalil dan pendapat aliran ilmu kalam tentang kalamullah. Jadi nanti teman-teman silahkan cari dalilnya seperti apa dan penjelasan dari setiap ilmu kalam mengenai kalamullah seperti apa. Dan yang keempat, ini menyajikan hasil analisis tentang perbandingan dalil dan pendapat. Nah, jadi ini disajikan teman-teman, disajikan. Jadi teman-teman nanti menyampaikan secara online, misalnya di YouTube atau di Facebook. Jadi teman-teman silakan membuat video dulu. Jadi di pertemuan berikutnya teman-teman videonya sudah ada dan sudah tayang di YouTube misalnya atau di Facebook, sehingga nanti linknya menjadi bagian yang akan kami kaji dan kami nilai, begitu ya. Jadi kami ulangi. Yang pertama, ini menghayati kebenaran Al-Quran. Ini adalah wilayahnya sikap spiritual, jadi sikap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengamalkan sikap kritis dan teguh pendirian, ini sebagai sikap sosial. Yang ketiga, menganalisis perbandingan dalil dan pendapat aliran ilmu kalam. Nah, ini wilayah pengetahuan atau wilayah pekerjaan akal kita, kognisi kita, dan ini adalah wilayah psikomotor ya. Teman-teman silahkan menyajikan hasil analisis tentang perbandingan dalil dan pendapat aliran kalam tentang kalamullah. Nah, teman-teman,
ada 3 aliran besar yang berbeda pendapat mengenai kalamullah. Yang pertama adalah Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah, dan yang ketiga Maturidiyah. Dalam pandangan Mu'tazilah, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk yang diciptakan, sehingga yang namanya makhluk itu tidak qadim dan tidak kekal. Nah, seperti apa penjelasannya? Silahkan nanti teman-teman kaji ya dalilnya dan alasannya. Kemudian yang kedua adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah bagian dari sifat Allah sehingga bersikap qadim dan kekal. Nah, ini juga oleh teman-teman silahkan kaji dalilnya seperti apa dan alasannya seperti apa. Dan berikutnya adalah Maturidiyah. Menurut Maturidiyah, bahwa yang namanya kalamullah itu bersikap qadim dan kekal ini sama dengan Asy'ariyah. Namun mereka membedakan, ada yang disebut sebagai kalam nafsi dan kalam sabda. Apa itu kalam nafsi dan apa itu kalam sabda serta bagaimana penjelasannya, silahkan nanti teman-teman kaji. Teman-teman silahkan untuk googling sehat, mencari materi, dan pada pertemuan berikutnya nanti teman-teman ini hasil dari dalil dan penjelasan itu teman-teman buat video. Nah, video durasinya bebas. Nah, di video itu teman-teman menyampaikannya di anggota keluarga. Jadi di hadapan orang rumah ya, boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak. Minimal mustaminya, pendengarnya atau penontonnya ada 2 orang. Nanti menyampaikan 4 hal ini. Pertama, apa sih manfaat kita mempelajari perbedaan kalamullah dalam perspektif ilmu kalam? Yang kedua, dalil yang mereka gunakan dalam menyatakan alasan. Dan yang ketiga, seperti apa penjelasannya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menyikapinya. Untuk durasinya bebas, jadi teman-teman silahkan kreasi dengan videonya sekreatif mungkin. Dan di bawah video nanti teman-teman memberikan penjelasan secara teks ya, dengan kalimat ya. Kalau di YouTube itu bisa ada yang disebut sebagai deskripsi. Tapi bagusnya juga teman-teman silahkan untuk memiliki website. Jadi sehingga produk akhirnya itu dalam 1 semester sekarang nanti kumpulan dari materi dan video teman-teman disatukan dalam 1 website. Itu sebagai pengantar dari Bapak. Silahkan teman-teman berselancar, belajar sehat, dan silahkan teman-teman untuk mengkaji materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk kehadiran teman-teman silahkan klik pada link yang ada di deskripsi video ini. Saya Ahmad Sulaiman mohon undur diri. Dan sebelumnya mari kita berdoa kembali. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci dari semuanya adalah kita ikhlas, kita memaksimalkan ikhtiar, dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan patah semangat. Mari kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga keadaan kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.